Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu ayyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita dimudahkan oleh Allah untuk kembali duduk di tempat yang mulia, di tempat yang barokah, yaitu salah satu dari rumah Allah di muka bumi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul biqaikum al-masajid. Sebaik-baik tempat di mana kalian berada, di atasnya atau di dalamnya adalah masjid-masjid di muka bumi. Dan di masjid ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih ibadah toharoh atau bersuci selepas pada pekan yang lalu pembahasannya adalah nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Maka melanjutkan dari kitab Minhajus Salikin ini, yaitu bab ma yujibul ghuslu wa sifatuhu, perkara-perkara yang melazimkan atau mengharuskan seseorang itu untuk mandi, dan bagaimana sifat atau tata cara mandi sebagaimana mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya bab ini sudah pernah kita sampaikan di muqaddimah pembahasan fikih, maka kesempatan kali ini kita akan mempercepat saja poin per poinnya. Kalau nanti ada yang terlewat, mungkin bisa di lain waktu atau dalam sesi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wa yajibul ghusl min, diwajibkan bagi muslimin dan muslimat itu mandi, di antaranya yang pertama al janabah, yaitu dalam kondisi junub. Wahia, junub atau janabah ini bisa karena yang pertama adalah inzalul mani biwat'in au ghairihi. Junub yang pertama adalah karena keluarnya air mani atau yang sejenisnya. Nah, keluarnya air mani atau sejenisnya ini difahami oleh para penuntut ilmu, ada yang sifatnya mubah, bahkan ini diantara kehidupan rumah tangga, yaitu hubungan suami istri, keluar mani, atau karena mimpi basah sebutannya, atau yang lainnya, yang itu dari perkara-perkara muharramat, yaitu perkara-perkara yang haram, seperti berzina, ya, nyewa pelacur, berhubungan badan dengan pelacur sampai keluar mani. Nah, ini mewajibkan pelakunya tetap mandi. Bukan berarti kita menyetujui perzinahannya. Zinanya tetap haram, zinanya tetap dosa besar, tapi bukan berarti kalau sudah haram ketemu haram terus rapopo, nggak bisa. Kalau sudah melakukan hubungan badan keluar mani, maka wajib untuk mandi besar atau mandi wajib. Atau yang lainnya lagi, yaitu al-istimna,
atau bahasa mudahnya hari ini dikenal dengan onani atau masturbasi. Mengeluarkan dengan tangan sendiri-sendiri. Nah, ini haram hukumnya. Oleh karenanya meskipun keluar air mani ya dan berkewajiban untuk mandi, tapi bukan berarti kita menyetujui perilaku al-istimna atau onani tersebut. Itu yang dimaksud dengan inzalul mani. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita ini kan mimma'im mahin, ya, terbentuk, diciptakan oleh Allah dari air yang hina, ya, yaitu yang disebut dengan mani. Maka aslinya itu yang diciptakan dari tanah adalah bapak moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu yang betul-betul dari tanah. Allah hidupkan Adam, kemudian Allah ambil dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas, Allah ciptakan Hawa. Sampai nanti Allah turunkan di muka bumi ini, Adam dan Hawa berhubungan, kemudian Hawa hamil, lahirlah anak-anak mereka sampai kita. Jadi aslinya kita ini terbuat dari apa? Ya mani, bukan dari tanah. Yang dari tanah itu bapak kita Adam alaihissalam, bukan kita. Kita ya karena bercampurnya air antara bapak sama ibu kita, kemudian ibu kita hamil, lahir kita. Ya. Sama bangsa sebelah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis, ya, dari bangsa jenisnya ciptaannya dari api, kemudian nanti turunlah bangsa jin itu. Maka bangsa jin yang sejaman dengan kita diciptakan Allah dari apa? Ya dari perkawinan antar jin itu. Yang Allah ciptakan dari api siapa? Ya mbok-mbok aneh itu, moyangnya itu, iblisnya itu. Kalau jin-jin hari ini, yaitu adanya pernikahan antar mereka. Cuma kan ngepasi awake dhewe nanti diundang kawinane, jadi kan ramudeng kan gitu. Ya sama dengan kita. Hari ini bukan Allah ciptakan dari tanah, ya dari berkumpulnya suami dan istri, berpindahnya air laki-laki ke rahimnya perempuan. Itu yang disebut dengan inzalul mani. Au bil tiqail khitanain. Yang kedua, junub dikarenakan bertemunya dua khitan. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama keluarnya mani. Kalau berhubungan berarti sampai keluarnya mani. Yang kedua ini adalah dengan bertemunya dua khitan. Dua khitan artinya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Bertemu saja itu menurut Imam As-Sa'di itu sudah mewajibkan mandi. Padahal belum sampai keluar. Makanya dalam madhab Syafi'i ditambahi wa fihil juhd, ada mujahadah di dalamnya. Jadi ada kesungguhan. Kesungguhan apa? Syahwat. Kalau antar dua khitan ini bertemu atas dasar syahwat, maka otomatis mewajibkan di antara mereka berdua mandi besar atau mandi wajib. Wa khurujud damil haid, ya. Kemudian yang mewajibkan mandi keluarnya darah haid, ya, ketika sudah
selesai haidnya atau yang sejenisnya itu nifas, maka bagi muslimat wajib untuk mandi. Wa mautu ghairis syahid, dan kematian selain mati syahid di dalam pertempuran jihad fisabilillah. Ya, normal meninggalnya ya bisa dimandikan, maka wajib bagi orang yang hidup dari keluarganya, dari ahli warisnya untuk memandikan. Wa islamul kafir, Imam As-Sa'di berpendapat bahwa orang ketika masuk Islam ya setelah bersyahadat maka wajib bagi dirinya untuk mandi. Dan dua pendapat ini oleh faqih Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, beliau menyebutkan tidak sampai wajib. Tapi kalau pengen mandi sangat dianjurkan. Ya, jadi orang yang kafir kemudian bersyahadat, kemudian mandi, nggak sampai wajib. Tapi kalau mau silahkan. Ya. Qala ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah, artinya mandilah. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dalam surat Al-Baqarah. Janganlah kalian para suami untuk mendatangi para wanita ya sampai mereka selesai haidnya. Yatatoharna adalah yathurna ai idza ikhtasalna. Jadi sampai istri itu mandi besar. Saya ulangi, bagi para suami ketika istri sudah bersih dari haidnya, telah terhenti darah haidnya, jangan langsung digauli, jangan langsung dikumpuli meskipun haidnya sudah selesai ya, sampai istri itu mandi wajibnya, baru kemudian boleh untuk dikumpuli. Sekarang kalau sebelum mandi saja, padahal darah haid sudah berhenti, sudah bersih, sudah nggak ada flek sama sekali, itu saja masih belum boleh didatangi, apalagi ketika masih haid. Ini menunjukkan Islam agama yang betul-betul membawa kesucian. Ya, jadi perempuan itu kalau sudah bersih haidnya, maka segera mandi. Karena ini memudahkan mereka untuk melangsungkan sholat, ya, supaya tidak diundur-undur. Ya, bersihnya wis jam 1:15, ya, karena arasan mandi wis engko sisan asar wae. Ya, ben aduse cuma ben salate cuma asar. Pada jam 1:15 masih bisa salat duhur apa enggak itu? Masih bisa. Tapi karena arasen ya, makanya wis engko sisan adus pas sore wae, dadi salate kur asar tok. Lah ini bahaya ini. Kalau memang sudah bersih, dicek sudah enggak ada flek sama sekali, di jam yang masih masuk waktu sholat sebelumnya mandi, supaya nanti bisa mendapati sholat duhur. Kalau ternyata suaminya ada di rumah dan ingin mendatangi, ya sudah boleh. Bahkan di ayat ini disebutkan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangi istri kalian sebagaimana di tempat yang Allah perintahkan. Memang ada tempat yang dilarang oleh Allah perintahkan, ada. Dari mana? Dari bagian belakang.
tidak dihalalkan bagi para suami muslimin untuk mendatangi istri dari bagian belakang. Ya. Jadi yang dibolehkan hanya bercocok tanam, ya, dalam hal ini berkumpul hanya di farjinya, tidak boleh di duburnya. Haram bittifaqil ulama, sepakat ijma' para ulama. Ini untuk memuliakan wanita. Jadi dikumpuli setelah mereka bersuci terlebih dahulu. Dan bagi para suami, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita Abdullah bin Umar menjatuhkan talak atau cerai kepada istrinya, padahal posisi status istrinya masih haid, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Mur waladak, perintahkan anak lanangmu, yaitu Abdullah bin Umar, an yuraji'ha, supaya dia mengembalikan istrinya, kembali rujuk. Ya, maka dari sini haram bagi suami, dilarang bagi suami untuk mencerai istri dalam kondisi haid. Kalau ditanya alasannya apa? Wallahu a'lam bissawab. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anaknya Umar bin Khattab untuk rujuk kembali, ya, dengan istrinya, karena Abdullah bin Umar mengawali cerainya ketika istrinya haid. Ya, jadi kalau istri haid itu enggak boleh untuk dicerai, ditalak. Kalau sudah suci, kemudian tadi fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, sama suami kemudian dikumpuli, dikumpuli dicerai, itu juga tidak boleh dikamplengi bareng-bareng welek kuwi. Kurang ajar banget sing lanang ini. Ya kan? Habis suci dikumpuli kemudian dicerai. Ini nggak boleh. Ini sebutannya tolak bid'ai. Ya, jadi cerai yang bid'ah, cerai yang terlarang. Nah, jadi bolehnya kapan? Dalam kasus wanita atau istri, ya, dalam masa haid dan pasca haid, bolehnya adalah ketika sudah suci sebelum digauli. Itu kalau mau mentalak, mau cerai, saya nggak ngomong silakan ya, tapi boleh di waktu itu. Boleh silahkan ngajak-ngajak, ya kan? Jadi ketika istri, ya, sudah suci tapi belum digauli, belum dikumpuli, maka disitulah waktu atau tempo untuk, ya, diperkenankan suami kalau ingin mencerai istrinya. Kalau sudah dikumpuli baru dicerai, nggak boleh. Nunggu bulan depan lagi, ya, nunggu ketika haidnya, kemudian setelah bersuci kemudian dijatuhkan talak baginya. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghusli min tahsilil mayyit. Berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi siapa saja yang memandikan jenazah untuk mandi. Ya, sebagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz tadi menyebutkan, orang yang memandikan jenazah itu kalau sudah selesai nggak sampai wajib, tapi kalau pengen mandi dianjurkan. Wa amara man aslama an yaghtasila, dan siapa yang masuk Islam untuk mandi tadi sudah kita sampaikan. Wa amma sifatu ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabati, adapun tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi junub atau mandi besar adalah yang pertama, fakana yaghsilu farjahu awalan. Beliau cuci terlebih dahulu, beliau mandikan terlebih dahulu kemaluannya. Tsumma yatawadda wudhu'an kamilan. Persis sebagaimana yang telah kita sampaikan.
Kemudian berwudu sebagaimana wudu kita sholat, wudu secara sempurna. Thumma yuhsil ma'a ala ra'sihi thalathan yurawihi bidzalik. Kemudian setelah wudu secara sempurna, digebyur kepalanya 3 kali, diyakinkan betul-betul rambut dan kulit kepala ini keblok kabeh. Tsumma yafidhul ma'a ala sairi jasadihi. Baru kemudian digebyur banyu neng sak awak utuh. Tsumma yaghsilu rijlaihi bimahallin akhor. Yang terakhir tinggal mencuci kakinya di tempat ya yang agak geser atau mendekati pintu keluar atau yang sejenisnya. Wal fardhu min hadza, yang wajib dari ini adalah ghuslu jami'ul badan. Yang penting ngebloi seluruh awak. Makanya telah kita sampaikan, kalau kita junub kemudian neng cokro, kemudian mak blumbung ngono wae, sudah selesai mandi besarnya, sah, tapi tidak mendapatkan kesempurnaan pahala mengikuti mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Berikutnya dari bab thaharah selanjutnya yaitu at-tayammum. Tayammum. Wa huwa an-naw'u tsani minat thaharati. Tayammum ini jenis kedua dari bersuci. Ya, kalau hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Nah sekarang ini ada tata cara berikutnya yaitu tayammum. Wa huwa badlun 'anil ma'i. Tayammum itu adalah mengganti air. Ya, jadi bukan mengganti wudunya tapi mengganti airnya. Ya, berarti gini, kalau kita sudah memahami tayammum itu bisa mengganti air, kalau ternyata junub dan tidak ada air atau ada air tapi tidak bisa menggunakan karena sakit, boleh nggak diganti dengan tayammum? Jawabannya boleh. Ya, jadi dia menggantikan posisi air. Air untuk hadas kecil wudu, air untuk hadas besar mandi. Kalau memang nggak ada airnya, diganti dengan tayamum bisa. Ya, jadi tayamum itu tidak hanya menggantikan posisi wudu, bahkan mandi besar pun bisa tergantikan dengan tayamum. Tapi ada bintang kecilnya di atasnya. Ya, dengan catatan-catatan tertentu. Apa itu? Idza ta'azzara isti'malil ma' li a'dha'i taharati aw ba'dhiha. Ketika sebagian fisik kita ini memang ada udzur untuk tidak bisa menggunakan air. Ya karena sakit, ada larangan dokter untuk jangan kena air dulu. Nah, itu kan namanya udzur. Atau li'adamihi, emang nggak ada air. Ya, nggak ada itu berarti ada proses apa? Ada proses apa? Golek dicari dulu. Ternyata nggak ketemu. Ketemu mamanya air mineral ini. Padahal kita masih butuh minum. Ya, kita masih butuh mungkin ngecong Indomie. Ya, mana yang lebih kita utamakan, minum apa kita gunakan untuk wudhu? Ya, mana yang diutamakan? Minum dulu. Kenapa? Karena minum nggak bisa diganti. Masa ngombe diganti pasir kan nggak mungkin. Ya, tapi kalau wudhu bisa diganti dengan tayamum. Nah, karena Islam itu agama yang membuka kemaslahatan. Ya, ini yang kadang mindset kita, khususnya memang
Ya daerah wong Indonesia iki rada kuwolak-walik. Duwe duit 10.000. Ya, ada 10.000. Kemudian kita menemukan 10 pengemis. Ya. Menurut jenengan sing apik ben wong 1000 atau ambil salah seorang dari mereka kasih 10.000. Ayo sing ndi sing apik? Kan sama, kita ngeluarkan 10.000 sama. Cuma ya lek 10 pengemis, 10 fakir itu kasih 1.000. Dibandingkan dengan kita ambil salah satu fakir, pengemis itu kita kasih 10.000. Dari kacamata syariat mana yang lebih afdal? Satu, betul. Tapi kan belum tentu jawaban orang-orang kayak gitu. Mumpung iso sedekah mbek wong 10, ya wis 1000 ritek. Ya. Syariat enggak seperti itu. Bayangkan sekarang kalau anggaplah mereka semuanya kelaparan, ya, dan mereka nggak punya duit. Dan ketika mereka mendapatkan sedekah dari kita nyewu tadi, nggak ada maslahat. Apa sing meh dituku? Tapi ketika kita ambil salah satunya, kemudian kita kasih 10.000, setidaknya kita telah memberi maslahat 1 dari 10 itu. Berarti 9-nya sudah bukan hak kita lagi. Mungkin Allah nanti menunjukkan ke orang baik selanjutnya. Yang penting antum sudah ngasih maslahat untuk satu fakir ini. Dengan 10.000 bisa beli nasi, ya, segodok sambel, wis iso. Berarti telah menyelesaikan satu masalah. Ya, seperti itu ya model syariat membawa kita itu kayak gitu. Ya, jadi ora peh akeh ya kemudian diberi dili-dili. Ya, kalau besar kemudian membawa maslahat meskipun itu untuk 1 atau 2 orang itu lebih baik. Berarti kita telah membawa kebaikan untuk 1 atau 2 orang. Sisanya bukan tanggung jawab kita. Ya, barangkali Allah nanti membuka pintu rezeki mereka kepada orang lain. Nah, itu tadi maksud dari uzur sehingga muncul tayamum. Au khaufin dhararin bisti'malihi, atau ada rasa kekhawatiran. Ya, mungkin baru sehat ya. Kemudian belum tahu nih sama dokter boleh apa enggak kesentuh air, nyentuh air ya, untuk kehati-hatian. Wis aku tak ora gupak banyu sik lah. Engko lek sesuk bar kontrol doktere, nah nanti kalau boleh kena air ya saya baru wudhu lagi. Ya, ini boleh. Bahkan dalam kitab-kitab fikih yang lain disebutkan meskipun wa makatha asyra sinin, meskipun orang itu tinggal di suatu wilayah 10 tahun. 10 tahun tayamum bendino iki ora. Ya, wih kondisi kayak apa ya? Ya, barangkali di daerah-daerah sing larang banyu ya, atau mungkin daerah-daerah tertentu yang air hanya difungsikan untuk minum dan masak dan nggak cukup kalau untuk mandi, untuk wudhu, maka orang muslimin dan muslimat yang tinggal di tempat tersebut ya, bagi mereka tayamum dibolehkan sampai di waktu, kalau 10 tahun neng kono ya 10 tahun ya tayamum tok. Ya, ini betul-betul manusia aneh ini. Fayaqumut turabu maqamal ma'i. Ya, kemudian material dari tayamum ini adalah turab. Turab itu pasir. Lah kenapa para ulama menyebut tayamum itu dengan pasir? Karena memang awalnya syariat ini muncul di daerah padang pasir. Lah di pasir itulah, di atas permukaannya itulah ada ghubar. Ghubar itu debu. Maka kalau di tempat kita belum tentu ada pasir, maka kembali ke sudut pandang ini. Apa itu? Semua permukaan benda
ya, di situ ada debunya, maka dibolehkan kita bertayamum dengan material tersebut. Kira-kira semua permukaan ada debunya? Yakin ada. Ya, dimanapun ada debu. Dengan catatan tidak ada najisnya. Ya, mau di meja ini ada debu? Ada. Di karpet ini ada debu? Ada. Di tembok, di dinding, di kaca. Ya, maka selagi ada gubar meskipun tidak pasir, maka dibolehkan untuk digunakan sebagai bentuk tayamum. Maka berikutnya adalah yanwi raf'a ma alaihi minal ahdath. Diniatkan, Pak. Tayamum ki dinggo ngopo? Ya dinggo menghilangkan hadas. Kalau kecil wudu, gak iso wudu, isone tayamum, ya diniatkan untuk itu. Ya, kalau ternyata hadas besar, gak ada air untuk mandi atau gak mampu untuk mandi, ya saking dinginnya mamanya, ya sampai minus sekian puluh derajat mamanya, adus malah membahayakan fisiknya, maka diniatkan tayamumnya itu untuk mengangkat hadas besarnya itu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tsumma yadribat turab biyadaihi marratan wahidah. Kemudian mulai menepukkan kedua epek-epek tangannya ini ke atas material tadi. Kalau di atas mejanya ditepukkan di sini. Plek, marratan wahidah. Cukup satu kali saja. Ya, cukup. Apalagi kalau jelas bleduknya ketok gitu ya. Wa yamsah bihi ma jami'a wajhahu wa jami'a kaffaihi. Kemudian setelah ini tertempel bleduk ya atau debu, kita lihat-lihat. Kalau memang terlalu banyak pasirnya, kalau pakai pasir atau terlalu banyak debu yang nempel, maka caranya hadis tayamum itu paling kuat dan sahih ada di dalam Bukhari dan Muslim adalah hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana tata caranya, kemudian beliau berkata kepada Ammar, beginilah tayamum. Ya, hakadha, beginilah. Jadi kalau nyontoh Nabi, tayamumnya seperti hadis Ammar bin Yasir. Jadi ketika sudah ditepukkan, ya, kalau di padang pasir pasti ada nempel-nempel pasirnya, maka Rasul goyangkan antar tangan, telapak tangan beliau ini. Supaya apa? Supaya gogrok yang gede-gedenya. Ya, jadi enak-enak niki apa bahasa Indonesiane ra mudeng. Ya. Jangan digini-ginikan, Pak. Hilang pasirnya, hilang debunya. Wong kita pengen bersuci pakai debu malah diengenek-enek nih. Ya. Jadi kalau mamanya habis di sini begini, kemudian di pek kan nek segede-gede kan iso gogrok gitu. Ya, ada sebagian ulama menerangkan disebul. Lah di damu itu memang tipis saja. Gitu aja. Kalau damune kebanteran ya kayak ngene mau. Hilang material debunya itu hilang. Padahal kita bersuci dengan itu. Ya, jadi sudah dipupukkan, kemudian diusapkan ke wajah sebanyak 1 kali. Bagaimana caranya? Persis nyuci wajah ketika wudu. Jadi semuanya satu wajah, dari munculnya rambut normal depan ya sampai dagu, sampai wireless kuping kanan kuping kiri, semuanya sudah. Kemudian dilihat masih nggak kira-kira debunya, sisone seenek apa ora. Kalau ternyata masih ada sisanya, nggak perlu ngemplek nih lagi. Kalau kita yakin kok bleduk kabeh wis nempel neng wajah, ya perlu numplek neneh tangan boleh. Tapi rata-rata insya Allah kalau sekali wajah itu masih ada sisa-sisa. Kalau masih ada sisa nggak perlu ngemplekkan lagi. Jadi habis sekali mengusap wajah, kemudian mulai mengusap kaf.
kaf itu hanya sampai ugel-ugel sini saja. Jadi tayamum nggak sampai sikut. Sikut ki wudu. Ya kan? Tayamum itu cukup sampai ugel-ugel saja. Dan itu pun hanya bagian atasnya. Jadi cukup gini, sekali. Lah ininya enggak, lah ini harus kena debu tadi. Sudah suci dengan material nemplek tadi sudah suci. Jadi habis wajah, set sekali, set pisan, bar. Lah kok gampang dikai gampang malah golek sing susah. Kok wayahe susah bingung. Seperti itu tayamum itu. Ya, jadi bukan berarti mengganti tata cara wudu mbek bledok kuwi mau. Enggak, wajah, tangan sampai sikut. Ya, kemudian kepala, kaki enggak. Jadi cuma 2 anggota saja, wajah sebagaimana kita mencuci wajah saat wudu dan kedua kaf kita, telapak tangan itu pun yang kita ambil punggung tangannya saja. Ya, sudah selesai sekali. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan demikianlah tayamum itu. Fa'in dzaraba marrataini fala ba'sa. Ya, jadi kalau nepuknya sampai 2 kali nggak apa-apa. Dengan catatan tadi, kita yakin ketika sudah membasuh wajah, ternyata sudah hilang semua yang ada di telapak tangan kita. Mau nggak mau harus nemplek neneh kedua kalinya. Qala Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Jika kalian tidak menemukan air, tidak mendapatkannya, maka bertayamumlah dengan sa'idan. Sa'id tadi pasir yang bersih, yang enggak ada najisnya. Thayyiban, ya enggak ada najisnya. Famsahu biwujuhikum, maka basuhlah wajah kalian, wa aidikum minhu, dan tangan kalian. Tangan cuma pergelangan, sampai pergelangan toh, tidak lebih dari itu. Sesungguhnya Allah menginginkan bagi kalian kemudahan jalan keluar. Yutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah pengen kalian itu bersuci ya, dengan mudah, dengan anugerahnya insyaallah. Ya, dan ini hanya ada selepas Nabi Muhammad diutus. Keistimewaan beliau adalah diantaranya ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Seluruh muka bumi ini bisa digunakan untuk sujud, untuk sholat, dan bisa sebagai alat bersuci. Nah, ini gambaran mudahnya. Ketika jenengan bingung arep sholat, goleki sajadah. Ya, goleki sajadah, padahal tempat sujud kita cuma memang tanah atau pasir, pada aslinya suci apa enggak? Suci. Kita boleh tayamum dengan pasir, boleh tayamum dengan permukaan tanah. Kalaupun ada najisnya, maka najisnya kita hilangkan. Ya, jadi sebetulnya kalau mau sujud kemudian tanpa ada sajadah, akhirnya sisa neng batu enek lemah atau debunya, enggak apa-apa. Masjid Nabawi dulu pertama kayak gitu, nggak ada yang punya sajadah. Sekarang memang karpetan semuanya. Ya, ini anugerah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau kondisinya ya kita tidak membawa sajadah, kemudian pengen alasannya aslinya ora gelem sholat, ya cuma modusnya orang duwe sajadah, ini nggak masuk. Ya, tetap bisa sholat kok. Siapa bilang tanah itu najis? Siapa bilang pasir itu nggak bisa untuk sholat? Bisa. Itu kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, zaman-zaman Nabi dan sebelum Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang dilarang untuk melakukan tayamum. Nggak boleh. Kalau waktunya bersuci ya bersuci tenan, mandi ya mandi beneran.
Wa an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah meriwayatkan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya. Aku diberikan keistimewaan oleh Allah 5 perkara yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Musuhku, kata Nabi, itu diberi oleh Allah rasa ketakutan sepanjang 1 bulan perjalanan. Pasukan muslimin rong teko wis kabur dhisik saking wedine. Seperti dalam peristiwa perang Tabuk. Waju'ilat lil ardu masjidaw wa tahura. Lah ini tadi, ya, bumi Allah, tanah ini dijadikan sah untuk tempat sholat dan bersuci. Fa aima rajulun adrokat hussolah fal yusolli. Maka siapa saja yang sudah masuk waktu sholat, ya, dia tinggal sholat. Nggak ada alasan, wah saya nggak nemukan tempat yang bersih, ya. Wa uhilat lil ghanaim. Aku pun dihalalkan untuk menerima harta rampasan perang. Jadi ketika kaum muslimin perang, musuh juga bawa perbekalan perang musuh kalah, maka semua yang ada di musuh-musuh kaum muslimin selama peperangan itu diambil boleh. Lah seneng omahe kono ya ora oleh. Sing oleh ketika hanya peperangan. Ini jangan disalahpahami. Karena banyak orang-orang liberal, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, itu salah satunya dengan merendahkan kaum muslimin dalam hal ini. Muslimin ini jangan buwejat tenan. Mosok ya musuh kalah iki hartane kuwabe iso dirampas. Yang boleh dirampas itu harta rampasan ketika apa? Perang. Yo seneng omahe kono yo enggak boleh. Kalau perang dia bawa harta, bawa senjata, bawa pakaian, bawa peralatan, nah itu semuanya miliknya pemenang. Kalau pemenangannya muslimin, maka muslimin berhak untuk merampasnya dan itu halal. Dan ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Walam tahilla li ahadin qabli. Tidak dihalalkan ghanimah atau harta rampasan itu nabi sebelumku. Wa utitu syafa'ah, dan aku Allah berikan syafaat. Nabi Adam manusia pertama tidak punya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim enggak punya semua, ya. Yang diberi hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nabi yub'atsu fi qaumihi khassah wa bu'istu ilan nasi ammah, muttafaqun alaih. Dan nabi-nabi sebelumku itu diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Ya, adapun aku diutus rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia sealam semesta, umum. Kalau sebelumku khassah, sifatnya khusus. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ngambil ilmu yang beliau tidak tahu dari Nabi Khidir, Nabi Khidir punya syariat lain dari Nabi Musa. Dan itu wajar karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sah-sah saja. Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu nggak jauh beda daerahnya. Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Lut di Yordania. Ya, masih deketan. Tapi Nabi Ibrahim punya syariat, Nabi Lut juga Allah turunkan syariat untuk kaumnya masing-masing. Makanya kalau hari ini ada yang sholatnya nggak bener, kita luruskan, kita nasihati, mas. Nabi sholatnya ra kaya ngono, zikirnya nggak seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bersolawatnya tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita niat kita ya untuk meluruskan hal yang salah. Tapi hari ini karena hawa nafsu kadang dijawab sampean gak ngerti. Ora roh. Wong aku mambeng iki pas aku iki setengah sadar, ya pas aku lagi golek wangsit neng tengah-tengah waduk Cengklik. Kuwi aku ujug-ujug enek sosok putih sing marani aku. Ya terus ngajarne wirid iki, ngajarne sholawat iki. Dan sosok itu ya tak temoni ngakuni Nabi Khidir. Wah ini sangel, mas. Lagi kayak gini sudah susah.
Ya kan? Dengan alasan Nabi Khidir dulu punya syariat, ya kan, yang tidak sama dengan syariatnya Musa. Gak apa-apa. Ya memang gak apa-apa itu zaman itu. Lah zaman Nabi Muhammad. Ya, ketika Umar bin Khattab buka Taurat, Rasul marah. Rasul perintahkan untuk melempar Taurat itu. Sambil Rasul bersabda, "Lau kana Musa hayyan lattabi'ani." Kalau seandainya Musa hari ini masih hidup, niscaya Musa akan mengikuti syariatku. Ya, jadi nggak bisa dijadikan kalau hari ini gak gelem koyo Nabi Muhammad, ya seperti dulu Nabi Khidir juga beda dengan Nabi Musa. Siapa kita? Siapa Nabi Khidir? Ya, Nabi Khidir nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyu kepada beliau. Nabi Musa juga sama. Ya, makanya antar mereka berdua awalnya nggak kenal. Nabi Musa sampai memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nabi Khidir sampai bertanya ulang, "Musa Bani Israel? Kamu Musa Bani Israel?" Ya, karena bisa jadi jeneng Musa ya akeh. Ada Musa Palur, Musa Kentingan, Musa Jagalan, bisa aja. Ya, makanya zaman Nabi Musa, Nabi Khidir ketemu Nabi Musa, kaumnya juga ada yang bernama Musa. Makanya ditanya ulang, "Apakah kamu Musa Bani Israel?" "Iya." "Oh, berarti ya udah, kamu Allah berikan yang aku tidak mengetahuinya, sebagaimana aku Allah berikan wahyu yang kamu tidak mengetahuinya." Ya wajar. Ya, antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Muhammad sudah nggak ada lagi. Makanya besok ketika Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam sebagai tanda akhir zaman, kiamat, tanda-tanda kiamat besar, maka Nabi Musa ngikuti syariatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa yang baca Quran, bukan baca Injil lagi, dan lain seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah rahmati dan berkahi ilmu kita dan menjadi catatan kebaikan, pemberat amal timbangan kebaikan kita. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.